Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Dan tiba-tiba saja, duar, sebagian dari mereka terpental karena terkena cakar Lin Bai. Para pria berpakaian hitam itu banyak yang mati, dan juga terluka karena terkena serangan dari Lin Bai. Lalu, Lin Bai melihat ke arah goa tersebut, di mana mereka semua sebelumnya telah muncul, dan dia langsung mendekat ke goa itu. Cakar kehancuran, teriak Lin Bai. Ush! Lalu, dengan ayunan cakar Lin Bai, goa beserta area itu langsung hancur berkeping-keping. Tidak, teriak kapten berpakaian hitam itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rencana mereka akan gagal begitu saja, padahal semuanya sudah diatur secara rahasia oleh petinggi mereka, dan yang lebih sialnya lagi, dari 100 orang yang datang ke sini, sekarang hampir setengah dari mereka sudah terbantai karena serangan tadi. Di antara mereka semua, yang terkuat hanya berada di tahap alam abadi. Dia adalah si kapten tersebut, apalagi, dia hanya di tingkat kelima alam abadi, sedangkan si Lin Bai yang sudah berubah ke bentuk aslinya, dia berada di tahap alam abadi bumi tingkat ke-6. Kalian semua akan mati, jadi tenang saja, kalian semua akan menyusul mereka, ucap Lin Bai sambil menghadap ke para pria berpakaian hitam yang selamat. Sialan, jangan salahkan aku bertindak kejam, karena kamu sendiri yang memaksaku, kalian semua, cepat mendekat, teriak si kapten. Siap. Setelah mendengar perintah dari kapten mereka semua segera mendekat ke arah kapten itu, kemudian kapten itu segera menggerakkan tangannya, dan secara tidak langsung aura hitam yang sangat menjijikan keluar dari tubuh mereka. Teknik terlarang, penggabungan hidup, teriak kapten itu. Seluruh Imo yang selamat tadi tiba-tiba berteriak dengan keras, lalu mata mereka segera mengeluarkan darah hitam, dan tanpa sadar seluruh tubuh mereka menjadi seperti lendir, hingga akhirnya menyatu dengan tubuh kapten itu. Sosok kapten tersebut berubah menjadi besar, dan wajahnya juga menjadi sangat menakutkan. Di wajahnya ada 3 mata yang muncul, dan di kepalanya ada 2 tanduk hitam, serta giginya yang sangat tajam seperti gigi harimau, lalu, 2 buah tangan yang baru muncul dari tubuhnya, sedangkan kakinya menjadi sangat gelap, dan siapapun yang melihat itu, orang tersebut pasti akan ketakutan. Dan yang lebih hebatnya lagi, aura yang dipancarkan oleh monster menjijikan itu telah menyamai Lin Bai. Lin Bai hanya mengerang ketika melihat wujud monster itu, dan kemudian dia sedikit mengerutkan keningnya. Hahaha, bersiap-siaplah untuk mati, harimau putih, teriak monster itu. Monster itu langsung melancarkan tinjunya ke arah Lin Bai yang masih memperhatikannya. Ush! Dan tiba-tiba saja, duar, Lin Bai segera sadar, dan langsung menangkis serangan monster itu, tetapi dia masih terpental ke belakang beberapa meter dari sana. Aura ini, gumam seorang tetua yang berada di rumah pemimpin kota menjadi kaget, setelah dia merasakan aura yang mengerikan, dan juga suara pertempuran yang tidak jauh dari kota. Cepat kirim berita ini ke sekte, karena ada Yimo di sekitar kota laut, teriak tetua itu. Siap, jawab salah satu murid itu, dan dia pun langsung pergi menuju area teleportasi untuk melapor. Bang bang bang. Di atas laut yang bergejolak, baik Lin Bai maupun monster Yimo yang telah menyatu itu, mereka masih bertarung dengan intens. Sial, kenapa tubuhnya menjadi sedikit lebih keras setelah menyatu, gumam Lin Bai dengan kesal, karena merasakan tubuh Yimo itu jauh lebih keras dari saat sebelumnya. Hahaha, tunggu saja kematianmu, leluhur harimau, teriak monster Yimo itu. Lalu, monster bermata 3 itu membuka lebar-lebar mulutnya, dan kemudian sebuah bola cahaya muncul di depan mulutnya. Rasakan ini, teriak monster itu. Ush! Lalu, bola cahaya itu seperti laser yang melesat lurus menuju ke arah Lin Bai. Wah, gawat, ucap Lin Bai. Saat merasakan serangan yang datang itu,
dia bisa merasakan kalau serangan itu sangatlah kuat, jadi, dia bersiap-siap menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahannya. Bang! Serangan itu meledak secara tiba-tiba, dan monster bermata 3 itu sangat senang dan merasa bangga. Hahaha, akhirnya kamu mati juga, lihat saja, seluruh kota laut itu akan menjadi makananku, teriak monster itu. Kamu masih belum layak untuk membunuh kami, balas seseorang, segera, terdengar sebuah suara lembut dari dalam asap bekas serangan itu. Apa? Lalu asap itu menghilang dari sana, dan kemudian memperlihatkan seorang wanita yang berdiri di depan harimau putih. Lin Bai pun yang melihat wanita itu berada di depannya, dia merasa sangat terkejut. Feng Er, kenapa kamu ada di sini? Tanya Lin Bai. Kamu jangan banyak bertanya, tunggu setelah ini diselesaikan, barulah kita akan berbicara, balas Feng Er dengan sedikit marah, melihat tatapan marah dan ucapan Feng Er, Lin Bai merasakan ada yang salah, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan kemudian kembali fokus dengan musuh di depan mereka. Siapa kamu? Tanya monster Yimo bermata 3. Kamu tidak pantas untuk mengetahui siapa aku. Balas Feng Er. Kurang ajar, aku juga akan memakanmu. Teriak monster bermata 3 itu. Feng Er, mari kita serang bersama-sama, dia sudah mulai kehilangan akalnya, ucap Lin Bai. Berisik, balas Feng Er. Lalu, mereka bertarung melawan monster bermata 3 itu. Tarian api Phoenix, teriak Feng Er. Cakar kegelapan, teriak Lin Bai. Matilah, teriak monster Yimo bermata 3. Bang! Ledakan besar segera meletus dari bentrokan kekuatan mereka bertiga. Akibat serangan itu, mereka bertiga mundur secara bersamaan, baik Lin Bai maupun Feng Er, mereka berdua cukup kaget dengan kekuatan Yimo itu. Tubuhnya sangat kuat, dan bahkan mungkin setara dengan seorang ahli di tahap alam abadi bumi puncak, ucap Feng Er. Feng Er sendiri masih berada di tahap alam abadi bumi tingkat ke-8, dan kekuatannya itu setara dengan Lin Tian. Benar, kapten itu telah memakan seluruh tubuh pasukannya dengan menggunakan teknik terlarang, karena itu, tubuh monster ini telah menjadi sangat kuat, balas Lin Bai. Walaupun monster itu kekuatannya tak setinggi mereka, tapi tubuh monster ini sangatlah kuat, dan bahkan, baik Feng Er maupun Lin Bai, mereka berdua merasa sangat kesusahan untuk melukainya, walaupun mereka berdua telah bekerja sama, tapi mereka berdua masih belum cukup untuk menembus tubuhnya yang keras. Baiklah, jangan terlalu lama, jika terlalu lama, maka aura dari monster ini akan mempengaruhi area sekitarnya, ucap Feng Er. Aku mengerti, mari kita gabungkan kekuatan kita, balas Lin Bai. Benar sekali, ucap Feng Er. Lalu, mereka segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, itu hanya untuk menyelesaikan monster ini dengan sekali serang. Hahaha, kalian akan aku jadikan makanan, kalian adalah makananku, ucap monster itu dengan mata yang merah, dan wajahnya yang menyeramkan. Api kehancuran, teriak Feng Er, setelah berteriak, di belakang tubuh Feng Er segera muncul bayangan burung Phoenix yang sangat besar, burung itu membuka mulutnya, dan kemudian sebuah serangan api keluar dari mulutnya, serangan api itu melesat lurus ke arah monster bermata 3 itu. Ush! Api hitam menghancurkan langit, teriak Lin Bai. Lin Bai pun tidak mau ketinggalan, dia juga langsung mengeluarkan serangan terkuatnya. Di sekitar tubuh Lin Bai, api hitam yang sangat mengerikan juga telah berkumpul, setelah itu, Lin Bai segera menggerakkan cakarnya menuju monster itu juga. Ush! Hahaha, kalian adalah makananku, teriak monster itu tidak peduli, dan terbang lurus menuju dua serangan itu. Ush! Bang! Serangan itu meledak tepat mengenai monster bermata 3 itu, dan ledakan yang sangat besar bisa terdengar sampai ke arah kota laut, karena suara ledakan yang cukup keras ini, itu membuat seluruh orang-orang yang berada di sana merasakan ketakutan. Apakah berhasil? Ucap Feng Er dengan wajahnya yang agak pucat. Tidak, sepertinya dia masih hidup, balas Lin Bai yang tampak kelelahan. Hahaha, kalian adalah makananku, teriak monster itu,
Suara yang sama segera muncul, dan kemudian melesat ke arah Lin Bai dan Feng Er. Ush! Tubuh monster itu sudah terluka parah, tapi karena dia sudah tidak memiliki akal dan hanya ingin membunuh, dia tidak mempedulikan luka di tubuhnya, dan masih menyerang ke arah mereka. Feng Er dan Lin Bai yang melihat itu, mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi, tetapi Lin Bai segera muncul dan berdiri di depan Feng Er untuk melindunginya. Tidak, teriak Feng Er sambil melihat harimau yang berdiri di depannya itu. Berani sekali menyentuh saudaraku. Matilah, teriak seseorang. Bang! Sebuah pedang besar langsung menyerang persis di dada monster itu, tapi pedang besar itu hanya membuat monster itu terbang mundur tanpa terluka. Lin Tian segera muncul di depan Feng Er dan Lin Bai, melihat mereka berdua yang sudah kelelahan, dia hanya sedikit mendesah di dalam hatinya, dia mengerti bahwa, baik Lin Bai maupun Feng Er, mereka berdua belum bisa mengeluarkan kekuatan aslinya, karena kekuatan mereka belum sepenuhnya pulih. Biar aku saja yang menyelesaikan monster ini, ucap Lin Tian. Hati-hati Kak. Tubuh monster itu sangat kuat, mungkin karena mereka telah menyatu, itulah sebabnya kulit monster itu menjadi sangat keras, ucap Lin Bai. Setelah itu, Lin Tian melihat ke arah monster besar itu, jika diperhatikan, wujud monster itu sama besarnya dengan gunung. Kalau kulit monster itu keras, itu bukan berarti tidak bisa ditembus, ucap Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan tombak dari cincin penyimpanannya. Tombak itu berwarna emas, tapi di setiap ujungnya itu, ini seperti ada kekuatan yang luar biasa. Tombak itu adalah hadiah dari ibu harimau Lin Tian, yang telah diberikan olehnya sebelum dia mati. Nama tombak itu adalah tombak naga emas, karena di sekitar pegangan tombak itu ada gambar naganya. Banyak harta berharga yang diberikan kepada Lin Tian saat itu di dalam cincin penyimpanannya, dan tombak itu adalah salah satunya. Makan, 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 teriak monster itu. Ternyata dia telah kehilangan kesadarannya. Baiklah, aku akan mencoba teknik baruku, ucap Lin Tian. Lalu dia mengangkat tombaknya ke langit, dan kemudian dia memejamkan matanya. Di atas ujung tombak tersebut, itu terbentuk sebuah lubang hitam yang sangat gelap, tetapi di dalam lubang hitam itu terdapat petir, api, angin, dan juga air. 4 elemen itu bersatu di dalam lubang hitam itu, dan lubang hitam itu menyatu dengan tombak tersebut. Lubang hitam 4 elemen, teriak Lin Tian sambil membuka matanya. Lin Tian langsung melesat dengan tombak yang dia arahkan ke dada monster itu. Monster itu juga maju menyerang Lin Tian, dan berusaha menangkap Lin Tian. Makan, makanan, hahaha, teriak monster itu. Bang! Ah! Tiba-tiba saja monster itu mengeluarkan seteguk darah hitam dari mulutnya, dan ternyata, tombak Lin Tian berhasil menembus dada monster itu. Makanan, makanan, ucap monster itu ternyata masih hidup setelah dadanya ditembus oleh tombak Lin Tian, tapi entah kenapa, tangan monster itu tidak bisa bergerak untuk menangkap Lin Tian, padahal, tubuh Lin Tian jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tangan monster itu. 4 elemen menghancurkan segalanya, ucap Lin Tian. Bang! Lalu, lubang hitam yang tadinya menyatu dengan tombaknya, tiba-tiba saja keluar dari ujung tombak yang berada di dalam dada monster besar itu, lalu lubang hitam itu membesar dan menyelimuti tubuh besar monster itu, sedangkan Lin Tian langsung melepaskan pegangannya dari tombak tersebut dan berpindah agak jauh dari sana. Hueks! Terdengar teriakan monster itu yang ditelan oleh lubang hitam tersebut, dan setelah lubang hitam ini menelan monster itu, berbagai macam serangan segera menyerang tubuhnya. 4 elemen itu yang terbentuk dari petir, api, air, dan angin, elemen-elemen itu sepertinya ingin menghancurkan tubuh monster yang besar ini, lalu sedikit demi sedikit tubuhnya mulai hancur, dan pada akhirnya dengan serangan petir terakhir, tubuh monster itu menghilang beserta dengan jiwanya. Bang! Ledakan keras langsung terdengar dari lubang hitam tersebut, dan akibatnya, monster itu dapat dihancurkan oleh petir itu. Lubang hitam itu pun menghilang,
dan tombak Lin Tian langsung terbang menuju ke tangan Lin Tian. Karena tombak itu sudah sedikit memiliki roh, maka dia bisa kembali kepada tuannya dengan mudah. Lin Tian menerima tombak itu, dan kemudian memasukkannya kembali ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, Lin Tian berbalik dan menghampiri Lin Bai beserta Feng Er. "Adik ketiga, kamu memang jagonya membuat masalah," ucap Lin Tian. "Cih, itu juga aku tidak sengaja, saat aku ingin mencoba menangkap ikan di laut, lalu dengan menggertak beberapa binatang iblis laut, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku telah merasakan aura monster itu di sini," balas Lin Bai. "Oh, masa, lalu apa yang mereka katakan?" tanya Lin Tian. Lalu Lin Bai segera menceritakan apa yang dia dengar dari para pria berpakaian hitam tersebut, dan Lin Tian yang mendengarnya sedikit mengerutkan keningnya. Karena arai teleportasi mereka telah dihancurkan, maka mereka tidak bisa mengirimkan pasukannya ke Kekaisaran Laut, tetapi masalahnya, Lin Tian masih cemas dengan keadaan Lin Gui, jadi, dia memutuskan setelah semuanya dapat dibereskan, maka dia akan pergi ke Kekaisaran Laut terlebih dahulu. "An-er," teriak seseorang. Sebuah suara yang memanggil nama Lin Tian segera terdengar, dan tidak lama setelah itu, Lin Hou beserta beberapa tetua Sekte Langit dan murid Sekte Langit juga datang ke area tersebut. "Ayah," ucap Lin Tian. "Sayang, apa yang terjadi? Tadi kami merasakan aura yang sangat kuat dari jauh," tanya Lin Hou. "Oh, itu adalah Yimo, mereka telah menyatu, dan mereka juga telah kehilangan kesadaran setelah menjadi monster, lalu monster itu hanya tahu cara untuk membunuh," ucap Lin Tian. Lin Hou dan yang lainnya menjadi sangat bingung setelah mendengar ucapan Lin Tian, lalu, Lin Tian pun menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mereka mendengarkan penjelasannya, barulah mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua kagum dengan Lin Bai dan Feng Er, karena mereka berdua bisa bersaing dengan Yimo yang telah menjadi monster mengerikan itu. Tetapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah, Lin Tian yang dapat membunuh monster itu. Dengan cerita Lin Tian, tubuh monster bermata tiga itu sudah sangat kuat, dan bahkan setara dengan seorang ahli tahap puncak di alam abadi bumi. "Sayang, sebenarnya kekuatanmu berada di tahap apa?" tanya Lin Hou dengan ragu oleh kekuatan Lin Tian. "Oh, aku berada di tahap alam abadi bumi tingkat ke-8 ayah," jawab Lin Tian dengan santai. Mendengar jawaban Lin Tian, semua orang yang ada di sana hampir kehilangan keseimbangannya saat terbang. Kamu pasti bercanda, tingkat ke-8, alam abadi bumi," gumam seseorang. Mereka kagum dengan kekuatan Lin Tian, dan bahkan beberapa murid yang tidak tahu tentang Lin Tian merasa kaget, karena mereka merasa bahwa mereka sudah cukup kuat di antara generasi muda di seluruh benua, tetapi sekarang, ada seorang jenius di depan mereka, mungkin bisa dikatakan sebagai seorang monster, dan itu telah melebihi imajinasi mereka. "Kamu ini." Lin Hou hanya menggelengkan kepalanya, dan bahkan, dia baru saja mencapai tahap alam abadi bumi tingkat kedua, sedangkan saudara pertamanya, dia masih di tahap ketiga, dan untuk saudara keduanya, dia baru saja menembus Grandmaster tingkat tinggi tahap awal. Tapi sebagai ayahnya Lin Tian, dia sangat bangga kalau anaknya bisa lebih kuat dari dirinya. Di dunia ini, orang tua mana yang tidak senang kalau anaknya bisa lebih baik dari orang tuanya? Ayah lebih baik merahasiakan hal ini dari orang lain, dan cukup kita yang ada di sini dan para petinggi saja yang mengetahui hal ini, ucap Lin Tian. "Kenapa begitu?" tanya Lin Hou. Bahkan para murid dan tetua yang ada di sana, mereka merasa sedikit aneh, kenapa juga harus dirahasiakan. Itu agar mereka tidak tahu dengan kejadian yang sebenarnya di sini. Itu sangat baik untuk menyembunyikan bahwa kita masih waspada untuk melihat reaksi mereka setelah pasukan mereka menghilang, jawab Lin Tian. "Oh, begitu ya." Dengan menyembunyikan hal ini, bukan berarti hanya itu saja, dan mungkin itu akan membuat mereka tertekan karena tidak mengetahui musuh yang mengawasi mereka, ucap Lin Hou. Lin Hou sepertinya telah mengerti maksud dan tujuan dari Lin Tian. "Ayah memang pintar, hehehe,"
ucap Lin Tian. Lalu setelah itu mereka kembali ke kota laut, dan mereka langsung kembali ke sekte melalui arai teleportasi. Semua warga tidak ada yang tahu kalau ada banyak ahli yang muncul di kota laut saat itu, karena baik Lin Tian maupun Lin Hou sendiri, mereka telah menyembunyikan keberadaan mereka, karena di kota laut kebanyakan dari mereka berada di tahap alam ilahi ke bawah, jadi tidak ada yang mengetahui banyak ahli yang muncul di sana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.